Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Saudaraku, seorang manusia yang mencari harta, dia akan senantiasa haus untuk meraih harta sebanyak-banyaknya. Dan ini telah ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sekiranya anak Anda memiliki harta sebanyak 2 bukit, niscaya ia akan mencari untuk mendapatkan bukit yang ketiga. Dan tidaklah perut anak Adam itu puas kecuali jika telah dipenuhi dengan tanah, dan Allah menerima taubat siapa saja yang bertaubat. Dan Allah SWT juga telah menegaskan hal yang sama dalam firman-Nya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Surat At-Takasur ayat 1-2. Oleh karena itu, saudaraku, ada orang yang sudah tua renta, akan tetapi masih sibuk memikirkan harta, padahal dia telah kaya raya dan usianya mungkin telah mencapai usia 70 tahun. Yang dimana dia seharusnya menikmati harta yang dia miliki, akan tetapi dia masih pusing. Akhirnya terkadang orang yang demikian tidak merasakan nikmat harta yang dia miliki, akan tetapi dia merasakan nikmat tatkala bisa mengumpulkan harta tersebut. Maka ingatlah bahwa harta itu manis. Semakin dicicipi maka akan semakin mendorong orang yang mencicipinya untuk terus mencarinya. Dan dia tidak akan berhenti ketika dia telah meninggal dunia dan dikuburkan ke dalam tanah. Oleh karena itu, tatkala seseorang telah mengetahui bahwa pencarian harta tidak akan ada ujungnya, maka hendaknya ia memberikan batasan pada pencariannya, sehingga dia, jika ada sisa harta yang dia miliki, dia bisa menginfakkannya ke jalan Allah. Saudaraku, harta di dunia ini tidak ada bandingannya dengan kenikmatan di akhirat. Dan ketahuilah bahwa harta di sisi Allah SWT tidaklah bernilai kecuali harta tersebut digunakan untuk bertakwa kepada Allah SWT. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, seandainya dunia itu di sisi Allah seperti dengan sayap nyamuk, tentu Allah tidak memberi orang-orang kafir walaupun hanya seteguk air. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2320. Maksud hadis ini, para ulama menafsirkan adalah dunia ini tidak ada nilainya. Bahkan Allah dan Rasulnya memberi gambaran bahwasanya dunia ini tidak memiliki nilai meskipun hanya seperti sayap seekor nyamuk. Maka jika sekiranya dunia ini ada nilainya, maka Allah SWT tidak akan memberikan dunia kepada orang kafir. Karena Allah pasti hanya akan memberikan dunia kepada orang yang beriman dan bertakwa, agar dengan dunia tersebut maka orang-orang beriman bisa beribadah kepada Allah SWT. Akan tetapi tatkala diterangkan bahwa dunia ini tidak ada nilainya, maka Allah SWT memberikan dunia kepada orang kafir. Oleh karenanya, jangan sampai ada di antara kita yang terbesit dalam hatinya bahwa mengapa orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah hidupnya kaya raya,
Sedangkan orang-orang yang beriman kebanyakan hidup miskin. Karena sesungguhnya jika dunia ini dimiliki ataupun mempunyai nilai, maka Allah tidak akan memberikan kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Akan tetapi, karena dunia ini tidak ada nilainya, maka Allah juga memberikan dunia kepada orang-orang kafir. Maka dari itu, saudaraku, tidak bisa kita membandingkan antara kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Ketahuilah bahwa dunia sifatnya sementara dan kenikmatan dunia itu memiliki 3 sifat. Di antaranya adalah kenikmatannya hanya sedikit, dan kedua adalah kenikmatannya hanyalah kenikmatan yang sementara, dan ketiga adalah kenikmatan tidak sempurna dan tercampur hal-hal yang bisa merusak kelezatan nikmat tersebut. Sedangkan kenikmatan akhir itu sangat berbeda, saudaraku. Di mana sifatnya yang pertama adalah kenikmatannya sangat banyak, kedua adalah kenikmatannya kekal abadi, dan ketiga adalah kenikmatannya penuh dengan kesempurnaan. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa kenikmatan dunia tidak dapat dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Dari sini, tatkala kita mencari harta, jangan letakkan harta itu di hati kita. Akan tetapi kita letakkan harta tersebut di tangan kita yang bisa kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah SWT. Ingatlah bahwa harta itu bukan tujuan, saudaraku, melainkan harta itu hanyalah sarana. Oleh karenanya Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya. Allah SWT berfirman, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Surat Al-Qasas ayat 77. Di mana ayat ini menegaskan bahwa harta itu boleh untuk dimiliki, akan tetapi dia bukanlah tujuan melainkan sebagai sarana. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, sesungguhnya ada di antara hamba-hamba Allah yang cerdas, mereka mencari dunia dan khawatir terhadap fitnah. Mereka melihat kepada dunia, maka mereka sadari bahwa dunia itu bukan tempat hidup selama-lamanya. Maka mereka menjadikan dunia seperti lautan dan menjadikan amal soleh dunia sebagai perahu. Maka ingatlah bahwa dunia itu adalah sarana yang bisa mengantarkan seseorang menuju akhirat dan bukan sebagai tujuan. Meskipun dunia, kebanyakan manusia beriman dengan apa yang mereka lihat, sehingga tatkala berbicara tentang surga mereka tidak tahu karena mereka belum pernah melihatnya. Karena keimanan mereka tergantung dengan apa yang mereka lihat, maka jadilah mereka orang-orang yang seperti Allah firmankan, di mana Allah SWT berfirman, tetapi kamu memiliki kehidupan duniawi, sedang kehidupan akhir adalah lebih baik dan lebih kekal. Surat Al-A'la ayat 16-17. Akan tetapi Allah SWT tidak akan menampakkan satu kenikmatan akhirat pun di muka bumi ini. Sebagaimana firman-Nya, Allah SWT berfirman, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Surat As-Sajdah ayat 17. Oleh karenanya, tatkala Nabi SAW mengabarkan bahwa sholat berjamaah itu 27 derajat lebih besar dari sholat sendirian, saudaraku, maka kita katakan bahwa kalau sekiranya pahala sholat berjamaah itu diperlihatkan oleh Allah, maka semua orang akan sholat berjamaah. Akan tetapi Allah tidak akan menambahkan itu semua, sehingga kebanyakan di antara kita hanya beriman kepada apa yang kita lihat dan tidak yakin dengan janji-janji Allah, sehingga akhirnya kita mendahulukan dunia daripada akhirat, padahal akhirat lebih baik daripada dunia. Ketahuilah saudaraku, bahwa harta seseorang merupakan titipan Allah dan bukan milik seseorang secara mutlak.
Harta yang kita miliki dan seluruh kenikmatan yang kita miliki hakikatnya dari Allah dan milik Allah. Dan kita hanya menjadi tempat dititipnya nikmat tersebut. Di mana Allah SWT berfirman, dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat darinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Surat Al-Jathiyah ayat 13. Saudaraku, ayat ini menjadi dalil bahwa seluruh harta adalah milik Allah dan Allah yang memberikannya kepada kita, sehingga semua itu adalah titipan. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Surat Al-Hadid ayat 7. Ketahuilah saudaraku bahwa Allah lah yang menjadikan kita dapat memiliki harta. Akan tetapi pemilik yang sesungguhnya adalah Allah SWT. Dalam ayat lain Allah SWT lebih menegaskan di mana Beliau berfirman, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Surat An-Nur ayat 33. Di dalam ayat tersebut harta itu langsung disandarkan kepada Allah, yang menunjukkan bahwa sejatinya harta itu milik Allah. Perkara ini yaitu keyakinan bahwa segala harta adalah milik Allah telah dipahami oleh para sahabat. Bahkan dalam sebuah riwayat menjelaskan bahwa orang Arab Badui pun paham akan perkara ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya berjalan bersama Rasulullah SAW. Ketika itu beliau mengenakan kain selendang Najran yang kasar ujungnya. Lalu ada seorang Arab Badui yang menemui beliau. Mereka ditariknya kain Rasulullah dengan kuat hingga saya melihat permukaan bahu beliau membekas lantaran ujung selimut akibat tarikan Arab Badui yang kasar. Arab Badui tersebut berkata, wahai Muhammad, berikan kepadaku dari harta yang diberikan Allah padamu. Maka Rasulullah SAW menoleh kepadanya diiringi senyum serta menyuruh salah seorang sahabat untuk memberikan sesuatu kepadanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5809. Oleh karena itu saudaraku, dari sini telah dijelaskan bahwasanya harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah dan bukan milik kita secara mutlak. Bukti hal ini sangat jelas sekali tatkala kita tertimpa musibah, yaitu tatkala kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini mengandung keyakinan bahwa kita ini semua adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka tatkala ada orang yang mengingkari akan hal ini, yaitu dia mendapatkan harta karena berlebihan dan dari kecerdasannya, maka hal tersebut adalah kesalahan. Kita harus sadar bahwa kita hanya melakukan sebab, akan tetapi Allah yang memberikan hal tersebut kepada kita. Sehingga usaha kita bukanlah kunci datangnya rezeki, melainkan Allah yang menentukan adanya rezeki atau tidak. Tidak berarti orang yang kaya itu lebih pintar daripada orang miskin, karena sekali lagi bahwa rezeki itu dari Allah. Kita dapati ada orang yang bergelar profesor ataupun doktor, akan tetapi dia miskin. Sedangkan di sisi lain kita dapati ada orang yang tidak sekolah namun kaya raya, oleh karena kecerdasannya tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Yang ingin ditegaskan adalah di sini adalah harta itu adalah milik Allah dan Allah yang mengatur bagaimana harta tersebut bisa sampai kepada kita. Kita hanya menjalankan sebab, namun bukanlah kecerdasan kita yang mengharuskan hal tersebut datang. Oleh karena itu, saudaraku, tatkala Qarun dengan begitu bangganya memiliki harta yang begitu banyak, dia bersikap sombong sampai-sampai Allah SWT mengabadikan perkataan tersebut di dalam Al-Quran. Di mana Allah SWT berfirman, Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya,
dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berbuat dosa itu tentang dosa-dosa mereka. Surat Al-Qasas ayat 78. Saudaraku, Qarun lupa bahwa sesungguhnya Allah lah yang memberikan harta itu kepadanya, dan bukan karena ilmu dan kecerdasannya. Demikian juga kisah tentang 3 orang dari Bani Israel yang memiliki penyakit maras kudis dan buta. Kemudian datanglah malaikat menyembuhkan penyakit mereka dan berdoa kepada Allah sehingga mereka memiliki harta yang banyak. Setelah mereka sembuh, malaikat tersebut datang kepada mereka pada waktu yang lain dalam kondisi sebagaimana 3 orang Bani Israel itu sebelumnya memiliki penyakit. Tatkala malaikat datang kepada orang yang buta dan ditanya tentang harta yang ia dapatkan, maka orang buta mengatakan bahwa harta itu dari Allah. Akan tetapi tatkala malaikat mendatangi orang yang memiliki penyakit kudis dan baras dan bertanya kepada mereka tentang harta yang mereka miliki, maka mereka menjawab, sesungguhnya aku mewarisi harta ini dari nenek moyangku yang kaya. Hadis Bukhari Muslim nomor 2964. Inilah saudaraku sebagian kisah dari orang-orang yang kufur kepada nikmat Allah, dan orang-orang seperti inilah yang akan dicela oleh Allah SWT. Oleh karenanya perkara yang semakin menunjukkan bahwa harta itu hakikatnya bukan milik kita melainkan milik Allah adalah tatkala kita meninggal dunia, maka harta kita pun langsung masuk dalam hukum Allah ataupun juga hukum waris. Di antara dalil bahwasanya harta itu bukan milik kita adalah kenikmatan yang kita dapatkan tidak bisa kita salurkan tanpa aturan. Tatkala kita merasa bahwa harta adalah titipan dari Allah, maka kita harusnya sadar bahwa tatkala kita bermuamalah dengan titipan tersebut, maka harus sesuai dengan aturan yang memberikan titipan. Misalkan adalah jasad kita. Ketahuilah bahwa jasad kita ini adalah nikmat dari Allah. Akan tetapi tidak boleh seseorang merusak jasadnya dengan seenaknya. Dan ingatlah bahwa setiap nikmat itu akan dipertanggungjawabkan kelak. Dan Allah SWT berfirman, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah datangnya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, makanya kepadanya lah kamu minta pertolongan. Surat An-Nahl ayat 53. Kemudian Allah SWT juga berfirman, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Surat At-Takasur ayat 8. Oleh karena itu saudaraku, jika ada orang yang merusak tubuhnya hingga meninggal dunia, maka dia akan diazab oleh Allah SWT. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjatuhkan diri dari gunung hingga membunuh jiwanya ataupun bunuh diri, maka ia akan jatuh ke neraka jahanam secara terus menerus. Ia kekal serta abadi dalamnya selama-lamanya. Barang siapa menenggak racun hingga meninggal dunia, maka racun tersebut akan berada di tangannya dan ia akan menegaknya di neraka jahanam. Ia kekal serta abadi dalamnya selama-lamanya. Dan barang siapa bunuh diri dengan menusuk dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada di tangannya. Dengannya ia akan mengucamkan ke perutnya di neraka jahanam. Ia kekal dan abadi dalamnya selama-lamanya. Hadis Bukhari nomor 5778. Oleh karena itu saudaraku, seseorang yang mengetahui bahwa titipan harta tersebut dari Allah, maka seseorang mengelola titipan tersebut dengan aturan Allah. Aturan pun sangat mudah, karena ada 2 pertanyaan akan Allah SWT tanyakan kepada seseorang dari setiap harta yang dimiliki. Pertanyaan itu adalah, dari mana harta itu didapatkan dan kemana harta itu dibelanjakan. Pertanyaan pertama yaitu dari mana harta didapatkan ini telah banyak membinasakan banyak orang. Allah akan bertanya secara detail tentang harta yang kita miliki. Apakah itu semua didapatkan dengan cara yang halal atau haram, atau bahkan dari perkara yang subhat. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah SWT tahu dari mana asal semua harta kita. Maka betapa banyak orang yang akan binasa tatkala Allah bertanya tentang dari mana harta itu didapatkan. Dan orang-orang tatkala itu tidak bisa menjawab kalau sekiranya harta yang kita dapatkan halal.
sepenuhnya dan disertai dengan bukti-bukti. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, di manakah harta itu dihabiskan? Sungguh pertanyaan kedua ini sangat sulit dan tidak jauh lebih mudah dari pertanyaan pertama. Kita akan ditanya kelak tentang kemanakah harta itu dihabiskan. Apakah dihabiskan dengan berfoya-foya, ataukah dihabiskan untuk membeli barang yang tidak berguna, ataukah digunakan untuk membeli barang-barang mewah untuk angkuh dan sombong, ataukah dihabiskan di jalan Allah SWT. Sungguh ini adalah pertanyaan yang berat yang akan ditujukan kepada setiap diri kita semua ini. Oleh karenanya, tatkala kita, saudaraku, harus menyadari bahwa harta kita itu adalah titipan dari Allah, maka gunakan dengan syarat kita bisa menjawab pertanyaan Allah pada hari kiamat kelak, yaitu di mana didapatkan dan kemana harta tersebut dibelanjakan. Saudaraku, ketahuilah bahwa syariat tidak mengajukan kita miskin dan juga meninggalkan mencari harta. Ingatlah bahwa Allah SWT berfirman, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Surat Al-Qasas ayat 77. Dunia itu harus ada, dan tidak mungkin kita bisa menuju akhirat tanpa melalui dunia. Dunia harus kita miliki sebagai sarana untuk mengantarkan kita kepada Allah akhirat. Oleh karenanya terlalu banyak ayat yang menyebutkan tentang karunia Allah terhadap manusia dan harta yang Allah anugerahkan kepada manusia. Sebagaimana firman Allah SWT berfirman, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 29. Saudaraku, ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah telah memberikan karunia dalam rangka untuk memuji dan bersyukur kepada Allah. Maka jika sekiranya mengambil harta adalah sesuatu yang terhina, maka Allah tidak akan memuji dirinya dengan menyebutkan karunia yang dia berikan kepada manusia. Karena pemberian Allah SWT kepada hamba-hambanya adalah karunia. Dalam ayat yang lain, Allah SWT juga berfirman, dan dia telah menciptakan kuda, bakal dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Surat An-Nahl ayat 8. Saudaraku, dan Allah juga melarang orang-orang yang mengharam-haramkan karunia Allah. Allah berfirman, katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Surat Al-A'raf ayat 32. Dijelaskan juga oleh para ulama, diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa seluruh harta dan nikmat yang Allah ciptakan asalnya untuk orang yang beriman. Mafhum mukhalaf dari ayat ini, kata para ulama, bahwa harta dan kenikmatan itu pada dasarnya haram bagi orang kafir. Oleh karenanya setiap kenikmatan dan harta yang mereka cicipi di dunia ini akan diazab oleh Allah SWT. Di mana Allah SWT berfirman, dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan karena kamu telah fasik. Surat Al-Ahqaf ayat 20. Saudaraku, berbeda dengan orang-orang yang beriman, Allah SWT berikan kenikmatan dan tidak memberikan azab kelak di akhirat, karena mereka telah menggunakannya di dunia dalam tepat. Adapun orang kafir, setiap nikmat yang mereka rasakan akan dibalas dengan azab, karena kenikmatan yang mereka dapatkan digunakan untuk beribadah kepada selain Allah. Dalam ayat lain, Allah SWT juga memerintahkan untuk mencari karunia-Nya, di mana Allah SWT berfirman, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Surat Al-Mulk ayat 15.
Dari ayat ini semakin menegaskan bahwa Allah SWT tidak melarang seseorang mencari harta, melainkan sebagai motivasi seseorang untuk mencari harta. Hanya saja perlu untuk diingat bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah SWT juga berfirman, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Surat Al-Jum'ah ayat 10. Dalam sebagian ayat yang lain Allah SWT juga akan memancing kita untuk berusaha mencari kenikmatannya, di mana Allah SWT berfirman, dan dialah Allah yang mendudukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Surah An-Nahl ayat 14. Dalam ayat ini maknanya membutuhkan usaha, sehingga ayat ini mengisyarat bahwa ada usaha dalam mencari karunia Allah. Dan Rasulullah SAW adalah orang-orang yang meminta-minta. Rasulullah SAW bersabda, sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dan dipikul di punggungnya, itu lebih baik baginya daripada dia meminta kepada orang lain, baik orang lain itu memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Bukhari nomor 327. Bahkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Imam Ahmad dan Abu Dawud, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila hari kiamat hendak ditegakkan dan di tangan seorang masih terdapat fasilah, maka jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah. Ini adalah gambaran yang luar biasa dari Nabi SAW tentang bagaimana agar seseorang senantiasa berusaha dan tidak pasrah, ataupun juga putus asa. Dari sini kita pahami bahwa tidak mengapa seseorang mencari harta, bahkan dalil-dalil dia tersebut merupakan dalil anjuran untuk berusaha. Terlebih lagi kalau harta yang kita miliki tersebut kita gunakan untuk dakwah di jalan Allah, pendidikan Islam, membangun masjid, dan sarana prasarana yang menunjang kegiatan umat Islam, maka tentu pahalanya akan sangat luar biasa. Semoga kita semua selalu diberikan harta yang berkah, yang bermanfaat bagi diri kita dan juga bermanfaat bagi orang lain, dan selalu melakukan harta kita selalu di jalan Allah, dan semoga kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah ke jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.